Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2009. Film yang terinspirasi dari ramalan orang-orang yang suka meramal dan bersamaan dengan berakhirnya hitungan kalender suku Maya, yaitu pada tanggal 21 Desember 2012. Dan dianggap tanda berakhirnya kehidupan di dunia alias kiamat. Dan seperti apa keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Diceritakan pada tahun 2009, ahli geologi Amerika bernama Andrian mengunjungi ahli astrofisika bernama Satnam. Satnam mengundang Andrian untuk menunjukkan letupan partikel dasar matahari terbesar sepanjang sejarah manusia 2 hari yang lalu dan membuat inti bumi semakin panas. Hal itu dibuktikan dengan air di dalam tangki besar mendidih saking panasnya inti bumi. Mengetahui hal tersebut, Andrian pergi ke Washington DC untuk menyampaikan informasi kepada staf Gedung Putih bernama Carl. Andrian memberikan data penelitiannya kepada Carl yang membuat Carl tercengang. Lalu Carl membawa Andrian dan data tersebut kepada Presiden Amerika Serikat bernama Thomas Wilson. Pada tahun 2010, Thomas Wilson mengundang para pemimpin dunia lainnya untuk memberikan informasi bahwa bumi ini akan segera berakhir. Para ilmuwan juga meyakini hal tersebut, membuat pemimpin dunia lainnya mempercayai hal itu. Dan kini mereka akan memulai proyek rahasia untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Cina dan negara-negara G8 mulai membuat 9 kapal besar yang masing-masing mampu membawa 100.000 orang. Di Himalaya, seorang biksu muda bernama Nima dan saudaranya Tenzin dievakuasi bergabung dengan proyek kapal tersebut. Pada tahun 2011, pendanaan mulai dikumpulkan dengan cara diam-diam. Mereka menjual tiket seharga 1 miliar euro per orang. Mereka juga mengevakuasi artikel bernilai seperti lukisan Mona Lisa dipindahkan ke kapal. Dengan bantuan pakar seni dan putri pertama Presiden Thomas Wilson, yaitu Laura. Hingga pada tahun 2012, tahun yang akan mengacaukan dunia, pada saat itu penulis fiksi ilmiah yang berbasis di California, Jackson Curtis, akan menepati janji kepada anak-anaknya untuk berkemah di Taman Nasional Yellowstone. Curtis menjemput anak-anaknya di rumah Dr. Gordon, pacar mantan istri Curtis yaitu Kate. Curtis menempatkan anak-anaknya di rumah Dr. Gordon. Curtis bersama 2 anaknya yang bernama Lily dan Noah berangkat ke Taman Nasional Yellowstone dengan mengendarai mobil milik miliarder Rusia, Yuri Karpov. Karena Curtis juga bekerja sebagai supir Yuri. Sesampainya di Yellowstone, mereka terheran karena danau yang tadinya indah kini gersang dan surut, serta mengeluarkan lumpur panas. Danau tersebut juga dipagari pembatas, itu artinya danau tersebut berbahaya. Tiba-tiba datang tentara angkatan darat, kemudian menangkap dan membawa mereka ke pangkalan militer di dekat Taman Yellowstone. Di sini Curtis bertemu Andrian. Awalnya mereka berkenalan biasa saja. Saat Andrian mengetahui Curtis penulis buku fiksi ilmiah terkenal, akhirnya mereka akrab dan Andrian melepaskan Curtis bersama anak-anaknya. Karena Andrian sudah membebaskan, Curtis dan anaknya melanjutkan berkemah di sana. Di sini Curtis bertemu teori konspirasi bernama Charlie yang menjadi pembawa acara radio di Taman Yellowstone. Malam pun tiba, Curtis dan anak-anaknya akan tidur di dalam tenda. Namun Curtis tidak sengaja mendengar siaran radio yang dibawakan Charlie tentang akan terjadinya retak kerak bumi di seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Curtis memanggil Charlie yang sedang siaran radio di dalam mobilnya. Charlie memperlihatkan video yang terjadi di dalam mobilnya dan videonya tentang teori Charles bahwa pergeseran kutub akan terjadi dan kalender suku Maya memprediksi fenomena 2012 yaitu akhir dari dunia.
Charlie juga mengungkapkan bahwa siapapun yang mencoba memberitahu hal tersebut kepada publik bakal dibunuh seperti Profesor Myers yang dibunuh 2 bulan lalu karena akan membocorkan rahasia pemerintahan tentang bahtera kapal raksasa. Charlie diberi peta letak bahtera tersebut oleh Myers. Curtis masih bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Charlie kembali menjelaskan bahwa pemerintah sedang membangun kapal atau pesawat raksasa untuk berlindung dari kiamat. Dan untuk menaiki kapal tersebut harus menjadi miliarder karena tiket masuknya $1 miliar. Curtis masih belum percaya dengan semua ini. Saat malam itu juga, Kate dan Gordon sedang belanja di supermarket. Tiba-tiba tanah di kota tersebut terbelah, membuat orang-orang di kota dan di supermarket panik ketakutan. Keesokan harinya, Curtis bersama 2 anaknya melihat berita televisi di minimarket tentang kejadian terbelahnya tanah. Beruntung tak ada korban atas kejadian tersebut. Noah menerima telepon dari ibunya untuk segera pulang, sedangkan Presiden AS Thomas Wilson mengadakan rapat kembali bersama para pemimpin negara. Wilson mengatakan bahwa kerak bumi bergerak sangat cepat, lebih cepat dari prediksinya. Andrian menyarankan kepada mereka untuk segera mengevakuasi ke kapal raksasa dalam 2 atau 3 hari. Karena kehancuran dunia sudah semakin dekat. Semua yang sudah membeli tiket diberitahu untuk segera menuju kapal, termasuk Yuri, miliarder Rusia yang sedang di pertandingan tinju, mendapat pesan untuk segera menuju ke kapal bahtera. Kate mendapat telepon dari Yuri untuk mengantarkan kedua anaknya ke bandara. Kedua anak Yuri yang tengil memberitahu kepada Curtis bahwa mereka akan menaiki kapal besar dan untuk Curtis bakal mati di sini. Saat itu juga gempa bumi akan mulai mengguncang California. Curtis langsung menyewa pesawat di bandara tersebut. Namun terlebih dahulu Curtis menjemput keluarganya di rumah Gordon untuk menyelamatkan mereka dari gempa berkekuatan 10,9 skala Richter. Mereka segera menuju bandara, namun di perjalanan banyak sekali rintangan yang harus dilewati. Jalan di kota tersebut mulai amblas, bangunan di sekitarnya roboh. Beruntung mereka selamat dan berhasil hingga sampai di bandara. Curtis kebingungan karena pilot yang disewanya meninggal tertimpa reruntuhan. Akhirnya Gordon dipaksa untuk menjadi pilot pesawat tersebut. Gordon yang suka main game simulator di Android pun memberanikan diri untuk menerbangkan pesawat dan akhirnya Gordon berhasil menerbangkannya. Mereka akan mendarat di Yellowstone untuk mengambil peta lokasi bahtera dari Charlie. Setibanya di Yellowstone, Curtis dan Laylee menemui Charlie yang sedang siaran radio di atas bukit. Charlie memberitahu peta tersebut yang berada di rak dalam mobilnya kepada Curtis. Curtis juga mengajak Charlie untuk ikut dengannya, namun Charlie menolak. Ia ingin tetap tinggal di sini. Saat Curtis dan Laylee pergi, kaldera Yellowstone meletus dengan dahsyatnya. Charlie tewas akibat letusan tersebut. Setelah itu, Laylee terlebih dahulu masuk pesawat, sementara Curtis mencari peta bahtera di dalam mobil. Karena Curtis kelamaan, tanah di bawahnya amblas membuat mobil yang ditumpangi Curtis jatuh ke bawah. Kate dan Gordon ketakutan melihat letusan mengerikan di belakangnya dan harus segera pergi. Namun saat akan lepas landas, Kate melihat Curtis muncul dari amblasnya tanah. Gordon menyuruhnya untuk cepat berlari hingga akhirnya Curtis berhasil masuk ke pesawat dan mereka berhasil lolos dari letusan api yang mengerikan tersebut. Saat Curtis melihat peta bahtera, ia sadar bahwa dirinya harus ganti pesawat yang lebih besar karena lokasi bahtera sangat jauh, yaitu di Cina. Sedangkan Andrian dan Carl membujuk Presiden Wilson untuk segera ke bandara. Namun Wilson menolaknya. Ia memilih untuk tetap tinggal di sini, mati bersama rakyatnya. Andrian segera berangkat ke bandara dan naik pesawat. Namun di sini Carl dan Andrian cekcok. Carl sekarang mengambil alih pemerintah AS.
Carl juga memarahi Adrian karena pernah membocorkan rahasia kapal Bahtera. Sementara Laura, putri presiden yang sudah berada di pesawat, mendapat telepon dari ayahnya. Di sini Wilson mengucapkan perpisahan kepada Laura. Wilson juga bakal siaran langsung untuk terakhir kalinya. Ia berpidato di hadapan rakyatnya. Sementara kelompok Curtis yang sudah berada di bandara Las Vegas bertemu Yuri yang sedang kebingungan karena pesawat yang akan ditumpanginya penuh. Lalu pilot pribadi Yuri datang bernama Sasha bahwa ia menemukan pesawat Antonov yang awalnya digunakan sebagai pengangkut mobil-mobil mewah. Namun untuk menerbangkan pesawat Antonov, Sasha membutuhkan kopilot. Langsung saja Curtis mengatakan bahwa Gordon adalah pilot terlatih. Akhirnya Yuri mengajak kelompok Curtis untuk ikut dengannya. Sasha dan Gordon berusaha untuk pergi dari bandara. Awalnya mereka kewalahan, namun Gordon yang sudah ahli dalam game simulator berhasil mengatasinya, dan akhirnya mereka lolos dari bencana di Las Vegas. Saat di udara, Sasha baru sadar bahwa bahan bakar pesawat tak cukup untuk pergi ke Cina. Gordon memberitahu kepada Curtis dan Yuri untuk mendarat di perairan Laut Cina. Mereka pun setuju untuk mendarat di air. Sementara di ibu kota AS, Presiden Wilson bersama rakyatnya diguncang gempa bumi. Adrian dan Badan Penanggulangan Bencana yang berada di pesawat mendeteksi terjadinya gempa bumi beruntun saat bersamaan di seluruh dunia, membuat mega tsunami bakal menyapu bersih daratan. Benar saja, tsunami datang dan menyapu ibu kota di AS. Wilson tak bisa berbuat apa-apa. Yang harus dia lakukan adalah berdoa dan pasrah. Sedangkan di pesawat Antonov, Curtis dan yang lainnya bersama anak-anak mulai memakai pelampung karena pesawat yang ditumpangi mereka akan mendarat di air. Lalu Gordon memanggil Curtis dan Yuri untuk ke ruang pilot. Dan betapa terkejutnya Curtis dan Yuri, ternyata mereka tak lagi di atas lautan, tapi di pegunungan Himalaya. Hal ini disebabkan karena kulit bumi mengalami pergeseran sejauh ribuan mil. Mengetahui resiko mendarat di atas salju pegunungan berbahaya, Sasha mengatakan kepada Curtis dan Yuri untuk pergi ke penyimpanan kargo, di mana banyak sekali mobil di sana. Sementara Sasha dan Gordon mempertahankan kontrol dan membuka pintu kargo dari kokpit. Curtis, Yuri, dan yang lainnya segera masuk ke mobil. Sasha mulai membuka pintu kargo. Ia juga menyuruh Gordon menyusul yang lainnya, sedangkan dirinya mendaratkan pesawat. Mobil-mobil tersebut berhasil keluar. Curtis dan yang lainnya selamat, namun untuk Sasha tewas karena pesawatnya jatuh ke jurang. Tamara, pacarnya Yuri, menangis melihat Sasha tewas. Lalu helikopter Cina datang melintas di atas mereka membawa hewan-hewan besar. Salah satu helikopter mendarat mendatangi kelompok Curtis dan Yuri. Mereka menanyakan tiket kepada Curtis dan Yuri. Yuri langsung menunjukkan 3 tiket kepada petugas. Jadi hanya untuk Yuri dan 2 anaknya. Di sini Tamara tak diajak karena Yuri sudah tahu tentang hubungan Tamara dan Sasha. Curtis dan yang lainnya ditinggalkan begitu saja. Curtis dan yang lainnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat itu juga mereka melihat mobil yang sedang menuju Bahtera. Langsung saja mereka mencegatnya dan menaiki mobil tersebut, yang ternyata mobil tersebut dikendalikan oleh Nima. Sesampainya di gerbang proyek Bahtera, mereka bertemu saudara Nima yaitu Tenzin, yang bekerja di pembuatan kapal besar itu. Tenzin berencana akan menyusup ke kapal. Melihat Nima membawa penumpang banyak, Tenzin marah. Ia mengatakan bahwa rencananya tidak dapat melibatkan banyak orang, dan orang lain tak bisa diikutkan bergabung. Curtis dan Kate memaksa Tenzin untuk membawa anak-anak mereka. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Tenzin membolehkan mereka untuk bergabung. Tenzin, Curtis, dan yang lainnya berusaha menyusup di kapal nomor 4, tempat kontingen AS berada. Pintu kapal akan segera ditutup, sementara sebagian orang belum masuk ke kapal.
Banyak orang-orang yang sudah membayar namun belum masuk ke kapal, termasuk Yuri dan kedua anaknya. Saat itu juga Yuri melihat Tamara sedang memanggil anjingnya yang berada di tangan anak Yuri, membuat Yuri kesal karena Tamara terlebih dahulu di kapal. Sementara di dalam kapal, Adrian dan Laura melihat orang-orang berteriak di luar, ingin masuk ke dalam kapal. Adrian langsung saja bicara melalui mic yang terhubung ke semua kapal, menyarankan kepada pemimpin-pemimpin negara untuk membuka pintu. Namun Carl menolak atas hal itu. Mentang-mentang dia menduduki posisi jabatan paling tinggi, akan membiarkan orang-orang di luar mati demi kepentingan hidup orang-orang penting. Adrian terus ngoceh, tak mempedulikan Carl, hingga akhirnya Adrian mengatakan ada seorang ahli fisika di India yang menjadi alasan kita semua ada di sini. Dia orang yang menemukan semua ini, dia terlibat dalam semua titik. Kita semua berutang nyawa padanya. Ini dia dan keluarga baru saja meninggal terkena tsunami di timur India, dan dia mati sia-sia. Semua orang di luar sana mati sia-sia. Akhirnya Rusia, Cina, dan Jepang yang mendengar hal tersebut membuka pintu kapalnya untuk orang-orang di luar, dan disusul dengan negara-negara lainnya. Saat pintu kapal nomor 4 dibuka, Tenzin, Curtis, dan Gordon terkejut karena mereka masih berada di mesin pintu kapal, membuat Gordon terjepit di antara gir raksasa dan meninggal. Tanya itu, selang pipa warna kuning juga terselip di mesin pintu, membuat pintu kapal mengalami kendala. Saat pintu kapal akan ditutup, Yuri dan kedua anaknya baru akan masuk ke kapal. Di sini Yuri terjatuh dari ketinggian demi menyelamatkan anaknya. Karena keadaan selang pipa yang terjepit di mesin pintu kapal, pintu tersebut tak bisa menutup rapat. Adrian melihat Noah dan Layli dari CCTV. Adrian mengirim tim untuk membantu Curtis yang sedang berada di dalam mesin. Sementara mega tsunami sudah dekat dan menghantam semua kapal. Air masuk ke dalam kapal nomor 4, membuat kapal terlepas dari dinding dan terbawa ombak. Tenzin mengalami cedera di kaki saat di mesin. Curtis berniat akan mengambil pipa selang di gir mesin agar pintu kapal tersebut tertutup rapat. Sedangkan Tamara terjebak di ruangan dan meninggal karena tenggelam. Noah menyusul ayahnya yang kesulitan mengambil pipa selang untuk membantunya. Akhirnya mereka berhasil dan pintu kembali tertutup rapat, membuat semua orang di kapal gembira ria. 27 hari kemudian, bulan 1 tahun 1, terlihat Adrian dan Laura kini mempunyai hubungan. Tiba-tiba kapten kapal mengganggu mereka dan mengumumkan bahwa dek kapal akan dibuka. Semua orang di kapal masing-masing bersiap-siap di pintu dek untuk melihat dunia luar. Adrian dan Laura mendapat kabar baik dari para ilmuwan bahwa penurunan air laut lebih cepat dari yang mereka kira. Sebagian daratan juga mulai muncul. Curtis dan Kate kini rujuk kembali, dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.